Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi membuat kemasan produk. Materi ini juga ada di buku LKS. Jadi setelah saya paparkan materi ini, semoga kalian bisa paham dan nanti kalian bisa kembali membacanya di buku LKS ya. Yang pertama di sini adalah ruang lingkup dari kemasan produk. Jadi, pengemasan itu mencakup keseluruhan konsep, termasuk di dalamnya itu ada kemasan langsung, bagian luar, pembungkus, dan bagian yang keseluruhannya itu berperan dalam pemasaran dan juga pemajangan. Nah, di sini sebuah kemasan yang baik itu tidak akan yang namanya menjual produk apapun jika konsep pengemasannya itu tidak tepat. Dan juga tidak akan menjual produk yang dikatakan buruk. Jadi sebuah kemasan yang buruk itu biasanya bisa memberikan citra yang buruk. Bagaimanapun baiknya, pasti pemikiran atas konsep pengemasannya terhadap suatu produk. Jadi dia akan memberikan konsep atau memberikan citra yang buruk pada produk tersebut. Lalu di sini ada jenis-jenis dari kemasan produk. Nah, di sini jadi ada klasifikasi kemasan yang ditinjau dari segi bahan yang digunakannya. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama di sini adalah kemasan fleksibel, lalu kemasan rigid, dan juga kemasan semi fleksibel. Untuk kemasan fleksibel sendiri, dia itu adalah kemasan yang tidak keras dan tidak kaku. Nah, jadi artinya itu kemasan ini itu mudah dilipat dan dibentuk sesuai keinginan. Bahan yang digunakan biasanya adalah seperti aluminium foil, film plastik, dan juga kertas. Lalu selanjutnya ada kemasan rigid. Untuk kemasan rigid, dia itu biasanya disebut dengan kemasan kaku. Jadi kemasan ini biasanya itu kemasan yang bersifat kuat dan kukuh. Di sini contoh dari kemasan rigid itu adalah seperti kaleng, lalu ada peti kayu, dan juga botol kaca. Lalu selanjutnya ada kemasan semi fleksibel. Dia itu adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan juga kemasan rigid packaging. Nah, contohnya di sini adalah seperti kertas karton dan juga kardus. Nah, di sini masing-masing jenis bahan yang digunakan dalam membuat kemasan itu biasanya mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, hal ini itu menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk produk yang dibuat atau produk yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada kemasan itu dibagi menjadi beberapa kategori. Di sini ada primary packaging, lalu ada secondary packaging, dan juga tertiary packaging. Untuk primary, dia itu adalah kemasan dasar. Jadi biasanya itu primary ini, kemasan dasar ini itu berukuran lebih kecil. Dia itu langsung membungkus suatu produk atau secara langsung berhubungan dengan produk. Nah, di sini contohnya adalah kemasan susu yang siap minum. Lalu ada secondary packaging, dia itu adalah kemasan tambahan. Biasanya berada di lapisan kedua atau luar dan satu kesatuan dengan primary packaging. Contohnya mungkin di sini adalah kemasan pada produk permen. Biasanya kan kalau permen itu dibungkus dulu, terus banyak kan permennya di dalamnya. Nah, nanti itu dibungkus lagi sama plastik yang lebih besar seperti itu. Lalu ada tertiary packaging, yaitu adalah pengendalian terbesar yang biasanya digunakan dalam proses pengiriman. Lanjut di sini, selanjutnya adalah syarat-syarat membuat kemasan. Jadi seiring dengan perkembangnya zaman, lalu industri dan pola pikir yang semakin maju dan kompleks,
Maka di sini terjadi penambahan pemahaman tentang nilai-nilai fungsional dari sebuah kemasan, terutama pada masa sekarang, pada abad ini itu di mana persaingan dunia usaha itu semakin ketat. Nah, produsen biasanya berlomba untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembuatan branding dan bentuk kemasan untuk merebut perhatian pasar dan juga para konsumen. Nah, daya tarik dari suatu produk itu biasanya tidak terlepas dari yang namanya kemasannya atau packagingnya. Nah, kemasan itu merupakan suatu pemikat konsumen karena kemasan langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi, di sini kemasan itu harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang positif dalam hal untuk membeli produk tersebut, karena di sini tujuan akhir dari pengemasan adalah untuk menciptakan penjualan yang lebih banyak. Jadi sebagai seorang wirausaha, sebagai pembuat produk yang akan memproduksi, kita itu harus melihat atau kita harus memilih jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan kita. Jadi kita itu di sini harus mempertimbangkan syarat-syarat dari kemasan yang baik. Yang pertama itu adalah di sini kita itu harus sebuah kemasan itu harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi, jadi sehingga produk tersebut tetap bersih. Lalu yang kedua adalah harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, juga perubahan kadar air, gas, dan cahaya atau penyinaran. Lalu yang ketiga adalah mudah untuk dibuka atau ditutup. Selain itu juga mudah untuk ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Lalu yang keempat itu adalah efisien dan ekonomis, khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasannya. Yang kelima di sini harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma ataupun standar yang ada. Dia juga mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Lalu yang keenam itu adalah dapat menunjukkan identitas, informasi, dan juga penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan dari produk tersebut. Nah, di sini juga ada dari faktor-faktor dalam kemasan. Jadi kemasan itu bukan lagi hanya sebagai pelindung atau wadah, tetapi juga harus dapat menjual produk yang dikemasnya. Nah, fungsi kemasan itu harus menampilkan sejumlah faktor penting. Nah, di sini faktor-faktor penting yang harus ada di dalam kemasan. Yang pertama adalah faktor pengamanan. Jadi di sini itu kemasan itu dapat melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang atau kerusakan pada produk tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor ekonomi. Jadi kemasan itu sebagai perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan, sehingga biayanya itu tidak melebihi proporsi manfaatnya. Lalu yang ketiga adalah faktor komunikasi, di mana dia ini sebagai media komunikasi yang mencerminkan produk tersebut, lalu citra mereknya, dan juga sebagai bagian dari promosi pada produk tersebut. Lalu yang keempat adalah faktor estetika, di mana keindahan merupakan suatu daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. Lalu ada faktor identitas, di mana kemasan itu biasanya atau dikatakan harus berbeda dengan kemasan lain agar mudah dikenal dan membedakannya dengan produk-produk yang lain yang mungkin serupa dengan produk kita. Lalu
ada faktor pendistribusian, di mana kemasan ini biasanya berguna agar memudahkan distribusi dari pabrik ke distributor ataupun pengecer sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Lalu ada faktor ergonomi. Nah, jadi di sini adalah sebagai berbagai pertimbangan agar kemasan itu mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah untuk disimpan. Nah, jadi itu tadi adalah faktor-faktor yang ada di dalam kemasan, ada pengamanan, ekonomi, komunikasi, lalu estetika, identitas, pendistribusian, dan yang terakhir adalah ergonomi. Nah, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Kalian bisa baca kembali di buku LKS. Semoga kalian bisa paham, kalian bisa mengerti dengan penjelasan materi hari ini ya. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.